Pertanyaannya, Nabi tasahudnya pakai gerak-gerak atau enggak? Ayo, yang jawab dapat umroh. Baru kesimpulan sujud sahwi adalah dua sujud tuh, dua kali. Sujud tilawah satu kali, sujud syukur satu kali, sujud sahwi dua kali, jangan lupa juga. Adalah sujud yang dilakukan karena ada terlupa, ada yang terlupa. Terlupanya di dalam sholat. Oke? Bukan di luar sholat. Pokoknya lupa wudhu udah sholat, sujud sahwi apa batal? Batal. Jangan udah assalamualaikum baru ingat tadi belum wudhu, apa sujud sahwi? Ya, sujud sahwi aja kan lupa. Oke, maka disebut dalam sholat. Dapat dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Sebelum salam berarti di dalam sholat. Sesudah salam berarti di luar sholat. Itu ada dua-duanya ditemukan hadisnya. Tapi dalam konteks kekinian kita dikompromikan. Bagaimana itu? Soal teknis, yaitu di dalam sholat atau di luar sholat, setelah salam atau sebelum salam, sifatnya kasuistik, tergantung kasusnya. Lupa tasyahud awal, terus dalam hati, wah ntar saya mesti sujud sahwi. Ingat sujud sahwi sebelum salam, itu kasus. Tapi kemudian kasus lain, sujud sahwinya juga lupa. Assalamualaikum. Iya belum sujud sahwi. Ya tuh, itu kan kasus. Udah sujud sahwi. Baru kasus lagi, sujud sahwi lupa. Ingat-ingatnya kapan? Besok baru ingat. Nah itu mau udah kasus lagi, udah nggak usah. Nah, apalagi ingatnya, wah udah lagi main catur baru ingat. Wah tadi belum sujud sahwi. Tuh. Akhirnya memang luar biasa Islam meyakini ada di balik semua kekuasaan zat, di balik semua ciptaan adalah Allah. Baru kita pulangkan, bukan kita yang lupa, tapi Allah yang melupakan. Ya atau tidak? Di situ tempatnya kita memulangkan kelupaan kepada Allah. Iya. Baru astagfirullahaladzim. Udah. Kenapa itu sampai begitu? Karena lagi sholat mungkin ya dia ingat main catur, jadinya sujud sahwi pun lupa. Pak dengar itu. Oke. Nah berikutnya, ini sebab-sebab. Tambah bertambahnya rukun yang diingat, bukan yang lainnya. Ini kesempatan saya menyampaikan. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Tuh. Udah kita lihat kiri kanan. Yang kiri
Tasyahudnya begini. Paham itu? Yang kanan enggak pakai gerak-gerak. Hubungannya dengan hadis tadi. Salatlah kalian sebagaimana kalian salat, melihat aku salat. Pertanyaannya, Nabi tasyahudnya pakai gerak-gerak atau enggak? Ayo, yang jawab dapat umroh. Alhamdulillah nggak ada yang jawab. Ada lagi kunut tuh. Satu kunut, satu enggak. Padahal hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini dia rukun. Ketika Nabi bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Melihat aku salat maksudnya rukunnya. Rukunnya tuh semuanya sama. Di tanah suci atau bukan di tanah suci. Pertama takbiratul ihram ditutup salam. Ada 13. Sama apa enggak? Maka kesimpulan, emang memberikan informasi, nggak usah pada ribut. Mau kunut kayak mau enggak kayak, mau goyang-goyang kayak itu telunjuk atau enggak, iya atau tidak? Tuh. Jadi yang rukunnya, rukun jangan dianggap sederhana. Alhamdulillah lagi sehat, kita nggak pada ngapalin rukun 13. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, nggak pernah ngapalin. Karena kalau udah salam berarti selesai. Tapi ketika lagi sakit, tiduran sholatnya, perlu apal urutannya apa enggak? Halo. Kita lagi sakit, sholatnya tidur. Coba. Belum lagi di kendaraan. Belum lagi perang umpamanya. Di atas kuda, zaman Nabi, sahabat masih wajib sholat. Kan perlu rukun. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Kalau di antara rukun ini ada bertambah. Umpamanya maghrib 3 rakaat jadi 4, umpama. Ruku 1 kali jadi 2 kali, itu kan rukun tambah. Itu dia yang membuat. Nah, tambahnya itu harus dicatat, karena lupa namanya juga sujud sahwi. Terus berkurang, terus ragu. Ini 2 apa ketiga ya? Tuh, nanti harus ditambal namanya dengan sujud sahwi. Nah, ini lupa sunnah ab'ad. Ab'ad dari kata ba'dun. Ba'dun artinya sebagian, ba'dun artinya setengah. Maksudnya setengah apa? Setengah wajib. Wah, kok ada setengah wajib? Dia belum wajib, sunnah. Maka bahasa teknis lainnya adalah sunnahnya muakkad. Dalam sholat ada sunnah-sunnah sholat. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Nah, yang muakkad ini kalau lupa, nanti diganti sujud sahwi. Gitu kurang lebih. Mana dia yang dianggap sunat muakkad atau sunat ab'ad? Pertama tasyahud awal. Yang kedua kunut, bagi yang kunut. Lupa kunut, ganti sujud sahwi. Lupa tasyahud awal. Tasyahud awal kan sunnah, bukan rukun. Tapi sunnah yang dikuatkan, tegas, muakkad. Lupa, nanti sujud sahwi. Itu masuk kategori lupa sunnah ab'ad.
Bertambahnya rukun karena lupa, ini dia hadisnya. 5 rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah semua ahli hadis. Dari siapa? Dari sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ada 3 Abdullah yang dalam sejarah dicatat sebagai cikal bakalnya tasawuf. Kenapa? Di zaman Utsman, Ali, kemudian Bani Abbas dan seterusnya, itu mulai bergolak politik dalam Islam. Ini 3 Abdullah nggak mau turut campur. Saya mau masuk ke masjid aja, gitu kurang. Maka dikenal dalam sejarah tasawuf. Pernah dibaca begitu. Ini dia, kita ketemu sama Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla khamsan. Nabi pernah sholat sampai 5 rakaat, berarti yang seharusnya 4. Faqila lahu, pas sudah selesai tuh ditanya, azida fis shalah, azida, apakah bertambah sholat? Pertanyaan yang sopan itu. Faqala, Nabi menjawab, wa ma dzalika? Emang kenapa? Faqalu, jemaah yang lain, bukan Ibnu Mas'ud saja. Shallaita khamsan. Engkau tadi salat 5 rakaat. Fasajada sajdatain ba'da ma sallama. Maka kemudian dia sujud 2 kali. Habis sujud salam. Udah kebayang insya Allah ya. Sujud. Baru kemudian muncul ketika akan sujud sahwi, beliau pakai takbiratul ihram apa enggak? Nah, itu medan di mana orang menjadi boleh berpendapat. Pakai. Ada bilang enggak. Ya, tinggal posisi fikih kita di mana. Kalau mau takbiratul ihram dulu, mau ngapain emang? Sujud sahwi mah enggak ada. Pakai takbiratul ihram dulu. Apalagi ini kasusnya di luar sholat apa di dalam sholat? Di luar. Iya, kita teruskan. Wa fi hadzal hadis dalil ala sihhati shalah man zada raq'ah. Ini memberikan bukti, dalil bahwa sholat yang 4 kemudian jadi 5 karena lupa, itu sah sholatnya. Kalau nggak sah mah diulang lagi. Ya tidak, beda. Sholat asar 4 rakaat, tapi kemudian pas selesai baru terasa ada najis di pakaian dalamkah atau di mana? Nah, itu mah sholatnya nggak sah. Bukan tempatnya sujud sahwi, ganti sujud sahwi lagi. Ya, kalau begitu bagaimana? Ya diulang sholatnya. Rukun sholat atau sahnya sholat itu kan harus menghadap kiblat. Tahu-tahu di sebuah tempat tak tahu mana kiblatnya. Sana kayaknya udah salam selesai. Pas kemudian ternyata bukan sana kiblat. Ya, iya harus diulang, jangan sujud sahwi. Oke, fasajada sajdatain. Wa fi hadzal hadis dalil ala sihhati salat man zada rak'ah wa huwa sahin. Tuh.
Bertambahnya karena lupa. Lupa, bukan karena sengaja. Iya.